Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidupnya tidak berretorika, yang setia, faithful, iman. Ya, kalau sudah punya logos, punya agape, ada rema. Rema itu jadi faithful, jadi iman. Ya, nah, nanti iman itu jadi itu tadi. Cinta akan logos, cinta akan Taurat Tuhan, Taurat Tuhan. Begitu lingkaran kehidupan. Nah, jangan lingkaran setan, ya. Nah, faithful. Kalau Anda on off, namanya nggak faithful, nggak Immanuel, nggak Allah beserta kita, atau kita nggak faithful, nggak iman, ya kan? Kita nggak iman kepada Tuhan. Nah, karena iman itu di dalam kata iman itu ada kata kesetiaan, endure, ya. Iman, setia, faithful. Jadi kalau ada on off itu bukan beriman. Jangan-jangan Anda sebenarnya bukan beriman, cuman kadang-kadang lagi mood, percaya kayong kayonge, gitu kan, laga-laganya gitu, atau Anda pretend, Anda pura-pura percaya, atau Anda berilusi seakan-akan Anda percaya. Dulu pernah ada hamba Tuhan yang bilang, oh pokoknya kalau kamu berdoa, percaya kamu sudah nerimanya. Kamu impikan aja seakan-akan kamu imajinakan seakan-akan kamu udah terima. Salah ya. Salah. Pretend itu pura-pura namanya. Nyatanya nggak jadi kayak. Ya nggak begitu ya. Apa ya dulu ya? Peter siapa mah? Yang Peter bukan yang itu eh, Derek Prince. Aha, Derek Prince ya. Bukan Derek Prince. Oh, Derek Prince ya, yang bisa gitu ya, Markus 11 ayat 24 itu ya, saya ingat ya. Enggak gitu ya, saudara. Enggak begitu ya. Seakan-akan kamu sudah menerimanya. Pemahamannya dia itu enggak begitu. Pemahamannya dia itu pemahaman teologi kemakmuran ya. Enggak begitu ya. Karena ada kata faithful di situ. Endure ya. Bukan seakan-akan berilusi Anda sudah menerimanya. Makanya jadi sakit jiwa. Jadi sakit jiwa ya. Wah, makanya banyak orang-orang Kristen Amerika jadi sakit jiwa. Dan banyak yang kecewa akhirnya jadi olok-olok Tuhan kita. Menjadi olok-olok. Karena mereka berilusi dengan Tuhan. Nah, enggak begitu ya. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang faithful, tentang iman. Markus 11 ayat 24 itu ya. Nah, tapi sekarang kita mau lihat Siklak lautan api. Ya. Dulu saya bekerja ya di sebuah perusahaan besar konglomerasi. Saya sebagai kepala cabang paling muda. Ya paling muda saya. Muda sekali, masih kinyis-kinyis, masih hijau, pokoknya modal nekat. Nah, di Palembang ya, di Palembang. Ya namanya saya kerja di perkebunan, ketemunya ya preman, ketemunya mafia-mafia itu tadi. Orang-orang yang bawa minyak sawit lalu kencing. Kencing itu maksudnya nyuri ya. Nyuri sawit. Wah, yang ketemunya gitu, nyuri pupuk. Namanya kerja udah gitu, ini saya di Sungai Gerong ya. Kantor saya di Sungai Gerong. Itu daerahnya preman itu ya. Itu ada satu kepala sukunya namanya Haji Yahya. Itu sampai baik sekali sama saya ya. Ya ketemunya orang-orang begitu. Tapi kenapa saya nggak ikutan jadi begitu? Wah itu Anda kalau tahu kalau di daerah sana itu ya, di Pelaju Sungai Gerong itu, kalau namanya lagi organ tunggal, ya kan kalau lagi pesta itu kan sering organ tunggal. Itu ya, satu mangkok itu isinya ekstasi diiderkan begitu saudara. Diiderkan orang boleh ngambil, wah diraya ekstasi ngambil. Inex bukan ekstasi ya, sorry, Inex ya. Ekstasi kan mahal kan, Inex ya. Wah diiderkan begitu saudara. Wah mewah sekali. Udah gitu tuh saweran nyebarin 250 ribuan. Wah disebar begitu saudara.
Oh, lagi sawar. Jadi kalau ada yang, oke ada yang, rupanya ada yang jarahan menang lah, perampokan berhasil atau apa begitu ya. Ya ketemunya orang-orang begitu. Ya, namanya kita kerja di sana ya ketemunya orang-orang begitu. Ya, ya karena memang kerjaannya. Wah, jangan deket-deket, ya nggak bisa. Memang kerjanya di situ. Saya sebagai pimpinan di situ itu humas. Kalau nggak saya nggak dekati mereka, saya akan kehilangan. Jadi ada kalanya kita harus berkumpul dengan orang-orang seperti itu walaupun kita nggak suka. Tetapi itu bukan habitat kita. Ketika Daud bersahabat dengan orang Filistin, ya, tetap itu bukan habitatnya Daud, ya. Dan kebanyakan orang Filistin juga ngerti, realistis. Ya jangan sampai nanti perang kamu membela sana nanti, bukan habitatnya. Dan Daud pun tidak menyembah dewa-dewanya orang Filistin karena itu bukan habitatnya. Daud tahu dia sangat orang yang sangat profesional. Kalau kita kerja, Anda bekerja begitu, ya. Misalnya nih Anda punya toko elektronik atau toko handphone atau eh, showroom mobil, pameran, ya kan mau merek tertentu, wah SPG SPG-nya kan bohai-bohai itu, ya kan kayak siomay, kayak siobak, siomay kan bohai-bohai begitu, Buyung Hai, Buyung Hai. Nah itu, wah itu juga sama tuh. Bukan berarti Anda boleh pakai itu SPG-SPG itu kan. Walaupun kumpulannya begitu. Bukan berarti terus, oh kalau gitu kumpulan SPG, wah jangan. Ya, walaupun kerjanya SPG itu pakai pakaian yang seksi-seksi nggak karu-karuan, ya kan? Itu bukan berarti Anda boleh ikut pakai di sana. Kalau Anda kerja punya showroom mobil, mau nggak mau Anda pasti banyak berinteraksi dengan yang seperti itu. Kalau Anda kerjanya showroom elektronik dan sejenisnya, ya Anda nggak akan jauh-jauh dari sana. Ya, nggak akan jauh-jauh. Kecuali Anda jualannya di apa namanya kelontongan di pasar elektronik yang barang-barang cungkok yang hari ini beli besok rusak gitu ya di pasar-pasar Tanah Abang gitu ya. Wong suaranya gede banget tapi sembernya minta ampun. Ya, ya mungkin nggak bersentuhan dengan itu. Namanya kodian ya kan barang kodian. Tapi kalau Anda barang di barang-barang branded ya memang begitu kerjanya. Nah, tapi juga sama ya, kalau orang-orang kerja begitu, ya misalnya nih ya kayak saya dulu sampai diancam, disamperin sama preman, yang mau dibunuh apa segala macam. Ya pasti ada kejadian begitu, nggak usah baper. Nggak usah bilang, oh Tuhan, kenapa cobaan ini harus terjadi padaku, nggak usah begitu. Ada premannya memang saya deket-deket preman, ya pasti nanti gesek aja sama preman. Sekarang saya deket-deket pendeta ya gesekannya sama pendeta. Yang ribut sama saya ya pendeta-pendeta. Dulu saya kepahitan semua pendeta ini. Oh, namanya pendeta kurang ajar semua. Padahal yang kurang ajar saya ya waktu itu ya. Ya pendeta-pendeta juga. Ya sama, kita semua orang-orang pendeta. Di mana kita kerja ributnya sama orang-orang itu. Masalahnya ya itu nggak jauh-jauh. Kalau Anda kerjanya nelayan gitu, nggak mungkin terus Anda meledak di udara. Satu dari 1 juta kemungkinan. Nelayan ya, Anda nelayan itu kan. Terus tiba-tiba ditemukan Parmin nelayan di pasar ikan meledak karena ikut naik pesawat, ya kan? Ya, kemungkinannya kecil. Kalau Anda bisnismen apa ya peluang kalau Anda pilot ya peluang mati di udara ya banyak, lebih besar, ya. Kalau Anda seorang pengusaha, lalu punya buka toko, ya nggak akan jauh-jauh dari ribut-ribut masalah uang, ya kan? Masalah selalu ada. Kalau Anda kerja di bank, intrik politik ada. Ada yang jahat fitnah Anda, sehingga ada yang curi dokumenmu, sehingga kamu gagal tender, bahkan bisa difitnah sampai Anda dipecat, segala macam. Itu selalu ada, ya. Jadi nggak usah bilang, Tuhan kenapa kasih cobaan seperti ini? Oh, jangan baperan, nggak usah begitu. Sama seperti Daud, ya.
Dia tiap hari kerjanya makan di kota-kotanya orang Amalek. Ya suatu ketika dia dibales. Ya, kotanya dia diambil sama Amalek, dibakar. Siklak itu kan. Selama ini kan dia yang nyerang orang Amalek, nyerang orang-orang Media. Nah, sekarang dia dibales sama orang Amalek, kotanya dibakar. Nggak usah lebay, nggak usah baperan. Ya memang kerjanya dia gitu, ya kan? Kalau nggak dirampok, yang rampok. Ini nggak usah baper, Daud juga nggak baperan. Waduh, oh saya tinggalkan Tuhan kalau begitu Tuhan nggak menyertai saya. Maunya Anda berhasil terus. Ya jangan. Anda punya toko ya suatu ketika 2 tahun sepi sampai tokonya tutup, punya 5, tokonya tinggal satu. Udah bagus tinggal satu, masih bisa makan, nggak kere, nggak ngemis kamu. Nggak usah marah sama Tuhan. Ya, kalau yang kerja di kantor udah bagus nggak dipecat, cuman nggak usah malu. "Ih, tapi kan malu ya, nggak usah malu, yang penting masih makan. Kamu disuruh telanjang muter-muter Jakarta kok. Ya, siapa dulu ya yang janji mau telanjang muterin Jakarta ya? Dulu yang nggak kelakon ya. Mana ada. Ya, nggak usah malu, nggak usah baperan. Anda kerjanya apa ya, nanti Anda di situ, nanti jatuh bangunnya di situ. Ya, cuman jangan jatuhnya karena kesalahan kita. Ya, jangan jatuhnya karena perbuatan kita yang tidak baik. Kalaupun sampai jatuhnya karena perbuatan yang kita tidak baik, ya bertobat. Nah, kita juga begitu ya. Kalau Anda jatuhnya baperan begitu, Anda nggak akan berhasil. Ya, keluargamu akan jadi korban. Namun ada yang unik ya, ada yang unik. Dikatakan Daud menaruh, ya, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Menguatkan hatinya karena dia punya iman, faithful. Yang namanya kerjanya itu dia sudah tahu resikonya. Tapi yang kurang ngajar kan pengikut-pengikutnya kan, baperan kan. Ya kan? Lagi seneng ikut sorak-sorai, begitu lagi susah mau ngelemparin batu. Ya, kita juga sama ya, tempat ini pun juga sama. Selalu ada orang-orang dursila. Oh lagi seneng ikut-ikut seneng, oh lagi susah ikut nyelakain kita. Nah, saya udah ngalamin yang begitu, udah biasa. Oh lagi seneng ikut seneng-seneng, ikut-ikut jaya, ikut-ikut ikut ikut mulia. Oh, ikut nebar tampang, begitu lagi susah, kapal selam semua. Bagus kalau cuma kapal selam. Ikut nyusahin kita. Udah biasa. Itu selalu ada. Tapi kuatkanlah hati kita kepada Tuhan. Jangan takut. Tata strategimu, mungkin ada yang salah. Introspeksi, mungkin ada karakter kita yang tidak baik. Kalau memang ada ketidakkudusan, kita cepat minta ampun. Tua yang kita tabur cepat-cepat beres-beres, yang radikal rendah hati. Ya, tata. Kalau sama Tuhan minta ampun, cepat beresin. Sakit, sakit. Kalau nggak bisa jadi. Anda mau pengusaha, mau buka toko, mau jadi guru, mau buka bengkel, semua ada ruwetnya. Jangan mau mulus-mulus aja terus naik-naik, pokoknya berkat Tuhan, wah nanti nggak ada masalah. Ya pasti ada masalah. Yang saya cerita ujuk-ujuk sampai tak ceritain detil-detilnya ada masalah. Ya sampai saya cerita jatuh bangun itu karena memang ada masalah. Ya baik kesalahan kita maupun karena orang lain yang bikin masalah. Tapi intinya jangan baper. Kuatkan hati kita selalu sama Tuhan, introspeksi. Habis introspeksi kita lihat, kita cepat bertobat. Kalau memang kita yakin nggak ada, semua beres, kuatkan hati kita. Kita tanya sama Tuhan. Kita doa. Kita duduk diam sebentar. Tuhan maunya apa? Supaya aku jangan salah. Supaya aku tetap berkenan. Diam saja. Nanti logos tetap baca Alkitab. Tetap berdiakonia. Nanti tiba-tiba keluar rema. Ya, rema itu kan begitu eko ya, kuat. Ya, ketika Anda banyak tolong orang lain,
maka Anda sendiri akan melihat pertolongan-pertolongan itu. Saya kalau bilang nolong orang lain itu bukan berarti bikin orang lain jadi beli jam tangan 15 miliar atau enggak, bukan. Ya, nolong orang itu orang lagi susah, ya. Tapi juga jangan ngarep, wah saya nolong dia supaya nanti backingannya nanti ada begini. Oh, jangan, Anda namanya berhadapan pada manusia, terkutuklah orang yang berhadapan pada manusia. Tolong mah tolong aja. Hati-hati, kalau nolong orang juga harus pakai hikmat ya. Supaya jangan Anda lagi sial, tambah ruwet gara-gara sok-sokan belagu mau nolong orang. Nolong orangnya bukan karena Anda oleh belas kasihan, tapi karena belagu. Nama sok-sokan jadi pahlawan. Apalagi yang ditolong cantik. Aduh, bisa motivasinya udah banyak nggak bener. Tapi terus Anda tanya, Tuhan mengapa mau nolong malah tambah ruwet? Kamu motivasinya udah nggak bener. Kita seringkali nggak jujur. Kalau Daud itu jujur, ya kan? Memang ada masalah, dia tahu. Kenapa untuk orang-orang mau lemparin Daud? Lawong lagi jadi pelarian malah belain orang Filistin. Daud sudah tahu resikonya. Oh itu kan musuhnya orang Israel. Makanya mau dilemparin pakai batu. Daud nggak marah-marah. Sudah tahu, gitu ya. Ya kan? Mungkin waktu bersama orang isi pun orang pengikut-pengikutnya juga ngomel-ngomel di belakangnya. Intinya nggak usah baperan, katani hidupmu, cepetan introspeksi. Kalau jatuh itu nggak usah banyak ngomel gitu loh. Duduk diam sebentar, tarik nafas, ya tanya sama Tuhan. Baca firman, tetap berdiakonia. 1, 2 hari, 3 hari. Paling lama 1 tahun, tiarapnya jangan lebih dari 1 tahun. Jangan lagi, jangan ngomel-ngomel, jangan nyala-nyalain bini lu, jangan nyalain laki lu, jangan nyala-nyalain siapa-siapa orang tua lu sih, jangan. Jalan saja, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Pertobatan, kalau ada salah. Enggak selalu karena kesalahan kita ya, enggak selalu. Tapi memang biasanya karena kita menuai apa yang kita tabur dulu, kita nggak ngerti. Tuai saja dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh sukacita. Itu kesempatan Anda untuk terus beragape. Itu kesempatan Anda untuk menyatakan kasih Tuhan dengan berdiakonia. Menyatakan ketulusan hatimu kepada Tuhan. Nah, makanya seluruh dunia, seluruh makhluk itu menanti-nantikan saatnya anak Allah dinyatakan. Masalahnya yang keluar bukan anak Allah, yang dinyatakan anak iblis. Akhirnya karakter-karakter iblis itu, bau-bau neraka yang keluar. Sumpah serapa, untuk mengutuk, makin keras pencobaan yang bikin Anda mengeluarkan karakter ilahi, tapi mengeluarkan karakter iblis. Itu masalahnya kan. Pada seluruh dunia kan menanti-nantikan saatnya anak Allah dinyatakan. Masalahnya kita tidak menyatakan anak Allah, tapi kita menyatakan anak iblis itu. Ya, dan kemudian masalah di dalam masa tekanan yang luar biasa itu, ya kita tidak menaruh harap kita pada Tuhan. Kita nggak percaya bahwa di dalam masa-masa buruk itu pun Tuhan turut bekerja dalam kebaikan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak percaya. Sial ya sial. Oh enggak, kalau buat anak Tuhan. Kalau Anda menaruh harap Anda kepada Tuhan, nggak ada kata sial. Semua sial adalah sebuah proses untuk keberhasilan, untuk hal yang baik, yang indah, yang Anda nggak tahu, yang tidak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hatimu, yang Tuhan sediakan. Itu ya masalahnya kan. Apa sih yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Yaitu masalah-masalah tadi Pak, bangkrut, dipecat, masalah-masalah itu Pak, difitnah, sehingga membuat saya jadi kehilangan cinta mula-mula. Nah itu salahmu. Bukan. Artinya benih fologos yang ditaburkan itu
dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Tapi kalau hati kita selalu subur, cinta agape itu ada. Apa yang bisa memisahkan kita? Nggak ada. Mau santet sekalipun, mau kuasa Tuhan nggak bisa. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Sebab yang kita inginkan hanya Tuhan. Itu ya. Menurut kehendakmu terjadilah. Retorika semua. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Retorika. Selain kau tiada yang lain. Bohong, Anda ingin astuti kok. Anda ingin sama Vanessa kok. Anda ingin sama ini kok. Sama siapa itu? Nah itulah. Selain kau tiada yang lain, bohong. Nah itu karena kita hidup, kita harus jujur. Selama Anda tidak hanya ingin Tuhan, Anda ingin yang lain-lainnya nggak bisa beres. Tapi kalau dari awal, ya Anda diam, introspeksi, datang sama Tuhan, kuatkan hatimu kepada Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap berdiakonia, ya, tetap lepaskan pengampunan. Diam, nggak apa-apa, tenang saja, jalan terus. Jangan cari siapa salah, jangan. Kuatkan hatimu pada Tuhan. Doa, nggak bisa doa Pak. Nggak bisa doa, nggak bisa doa karena Anda doanya ritual, makanya nggak bisa doa. Saya juga kepikir. Tapi kalau Anda hidupnya nggak pakai ritual, Anda tetap doa sambil jalan saja. Kalau duduk dalam kamar ya duduk saja. Baca Alkitab, walaupun pikiran berkecamuk dibaca. Ada cinta. Ya kan ada haus akan firman Tuhan. Ya udahlah, di luar lagi ruwet nggak apa-apa. Kalau dari toko ruwet nggak apa-apa. Gitu ya. Dengarkan lagu-lagu yang menyejukkan hati. Dengarkan khotbahnya Nabi ke-26. Yang mengocok isi perut Anda dan mengocok seluruh isi hati Anda. Tumpah ruah, bubrak. Begitu. Ya, dulu saya juga begitu ya. Saya dengarkan khotbah. Sehari itu saya bisa dengarkan 10 khotbah itu ya. Sampai ratusan khotbah itu ya. Saya dengar tak bolak-balik. Sampai hati itu dibangun dengan cinta. Tiba-tiba rema itu lompat, kuan robos, jebol. Ya, temu Tuhan Yesus. Itu saudara. Dan masa-masa itu akan menjadi milik Anda. Siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah? Nggak ada. Makanya saya bisa nyanyi. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Terus sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya saya nggak mau kalah. Sebelumnya saya nggak mau rugi. Sebelumnya saya nggak mau dipermalukan. Tapi setelah saya mengerti saya punya rema, saya menantikan Tuhan, saya bilang selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Itu indah nanti. Suatu ketika sampai satu titik, ya anak Allah dinyatakan. Orang melihat. Jangan pikir kalau Anda lagi masalah terus orang selalu jelek. Enggak. Ya. Enggak, itu kan pikiranmu sendiri, teorimu. Enggak ya. Anda jatuh itu enggak selalu jelek. Jatuh itu enggak selalu jelek. Anda gagal itu tidak selalu jelek. Ya, tenang. Kuatkan hatimu pada Tuhan. Jangan salahkan orang lain, bangun lagi. Begitu ya, itu cara Daud. Ya, itu cara Daud. Bagaimana dengan caramu? Cara saya juga begitu. Ya, pejuang. Wah, kita pejuang bersama Tuhan Yesus. Jangan biarkan satupun firman Tuhan gugur. Rema itu nggak boleh gugur dari hidupmu. Supaya faithful, beriman.
Iman itu timbul sendirinya, bukan ditambah-tambahin. Gimana cara menguatkan iman itu? Tempel sama Tuhan, tetap logos, tetap cintai firman Tuhan. Jangan salahin kalau waktu yang Anda buat nyalain orang itu membuat Anda luntur cintanya pada firman. Ketika Anda menyala-nyalakan orang, ketika Anda meratapi, ya membuat Anda terhambat untuk berdiakonia. Jadi bad mood, ya. Nah, Anda mau coba mentalnya Daud, mental pejuang. Nah, ayo sama-sama. Kiranya rema dari Tuhan Yesus, ya, membuat kita faithful, terus percaya menaruh harap kita dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.